Marilah kita membaca firman Tuhan dari Hakim-Hakim 10 ayat 1 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Tola. Sesudah Abimelekh bangkitlah Tola bin Puo bin Dudo, seorang Isahat, untuk menyelamatkan orang Israel. Ia diam di Samir di pegunungan Efraim. Dan ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 23 tahun lamanya. Kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di Samir. Yair. Sesudah dia bangkitlah Yair orang Gilead yang memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Ia mempunyai 30 anak laki-laki yang mengendarai 30 ekor keledai jantan, dan mereka mempunyai 30 kota yang sampai sekarang disebutkan orang Hawot Yair di tanah Gilead. Lalu matilah Yair dan dikuburkan di Kamon. Israel ditindas oleh Bani Amon. Orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal dan para Asitoret, kemudian para allah orang Aram, para allah orang Sidon, para allah orang Moab, para allah Bani Amon, dan para allah orang Filistin. Tetapi Tuhan ditinggalkan mereka, dan kepada Dia mereka tidak beribadah. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, dan Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Amon. Dalam tahun itu juga, orang Israel ditindas dan diinjak mereka. 18 tahun lamanya mereka memperlakukan demikian semua orang Israel yang di seberang sungai Yordan, di tanah orang Amori yang di Gilead. Dan Bani Amon pun menyeberangi sungai Yordan untuk berperang melawan suku Yehuda, suku Benyamin, dan keturunan Efraim sebagai orang Israel sangat terdesak. Sehingga orang Israel sangat terdesak. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, katanya, kami telah berbuat dosa terhadap Engkau, sebab kami telah meninggalkan Allah kami, lalu beribadah kepada para Baal. Tetapi firman Tuhan kepada orang Israel, bukankah aku yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir, orang Amori, Bani Amon, orang Filistin, orang Sidon, suku Amalek, dan suku Maon yang menindas kamu ketika kamu berseru kepadaku? Tetapi kamu telah meninggalkan aku dan beribadah kepada Allah lain. Sebab itu, aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi. Pergi sajalah berseru kepada para Allah yang telah kamu pilih itu. Biar merekalah yang menyelamatkan kamu pada waktu kamu terdesak. Kata orang Israel kepada Tuhan, kami telah berbuat dosa. Lakukanlah kepada kami segala yang baik di matamu. Hanya tolonglah kiranya kami sekarang ini. Dan mereka menjauhkan para allah asing dari tengah-tengah mereka, lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesusahan mereka. Ulang, melihat kesukaran mereka. Kemudian Bani Amon dikerahkan dan berkemah di Gilead, sedang orang Israel berkumpul dan berkemah di Mizpah. Maka para pemimpin bangsa di Gilead berkata seorang kepada yang lain, siapakah orang yang berani memulai peperangan melawan Bani Amon itu? Dialah yang harus menjadi kepala atas seluruh penduduk Gilead. Demikian membaca firman. Silakan Bu Vivin. Nanti yang melanjutkan Pak Enardo yang ayat 21 ya, mulai ya. Hakim-Hakim 11 ayat 21, Pak Enardo sampai selesai. Lalu Pak Maruli Siregar yang membaca Markus 6 ayat 1 sampai 13. Ya, Baik. silakan Bu Vivin. Salam Pastor Paul. Shalom. Shalom Bu Ana. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya lanjutkan bacaan firman Tuhan Hakim-Hakim 11, saya membaca ayat 1 sampai dengan 20. Demikian firman Tuhan. Yefta dan Gilead. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal
ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, "Engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain." Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu, dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, "Mari jadilah panglima kami, dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon." Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, "Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak?" Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Memang kami datang kembali sekarang kepadamu, ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead." Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, "Jadi, jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu." Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu." Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Kemudian Yefta mengirim utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, "Apakah urusanmu dengan aku, sehingga engkau mendatangi aku untuk memerangi negeriku?" Jawab Raja Bani Amon kepada utusan Yefta, "Orang Israel ketika berjalan keluar dari Mesir telah merampas tanahku, dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok dan sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang kembalikanlah semuanya itu dengan jalan damai." Lalu Yefta mengirim pula utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, "Beginilah kata Yefta, orang Israel tidak merampas tanah orang Moab atau tanah Bani Amon. Sebab ketika berjalan keluar dari Mesir, orang Israel melalui padang gurun sampai ke laut Tibrau dan tiba di Kades. Ketika itu orang Israel mengirim utusan kepada Raja negeri Edom dengan permintaan, 'Izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini.' Tetapi Raja negeri Edom tidak mau mendengar. Mereka mengirim juga utusan kepada Raja negeri Moab, tetapi Raja ini menolak. Maka orang Israel tinggal di Kades. Kemudian mereka berjalan melalui padang gurun, menempuh jalan keliling tanah Edom dan tanah Moab, lalu sampai ke sebelah timur tanah Moab. Maka berkemahlah mereka di seberang sungai Amon dengan tidak masuk daerah Moab, sebab sungai Arnon itulah batas daerah Moab. Lalu orang Israel mengirim utusan kepada Sihon, raja orang Armon, raja di Hesibon, dan orang Israel meminta kepadanya, 'Izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini sampai ke tempat yang kami tuju.' Ketika Sihon tidak percaya kepada orang Israel yang hendak berjalan melalui daerahnya itu, maka dikumpulkannya lah seluruh rakyatnya. Ia berkemah di Yahas, lalu berperang melawan orang Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Silakan Pak Enardo. Saya lanjutkan bacaan firman Tuhan. Salam Pastor. Shalom. Selamat pagi. Saya lanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Hakim-Hakim 11 ayat 21. Tetapi Tuhan Allah Israel menyerahkan Sihon dengan seluruh rakyatnya ke dalam tangan orang Israel, dan mereka dikalahkan sehingga orang Israel menduduki seluruh negeri punyaan orang Amori penduduk negeri itu. Demikianlah dimiliki orang Israel seluruh daerah orang Amori itu, dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok dan dari padang gurun sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang Tuhan Allah Israel telah merebut milik orang Amori bagi Israel umatnya. Apakah engkau hendak memiliki pula tanah mereka itu? Bukankah engkau akan memiliki apa yang diberi oleh Kamos Allahmu? Demikianlah kami memiliki segala yang direbut bagi kami oleh Tuhan Allah kami.
Lagi pula, apakah engkau lebih baik dari Balak bin Zifor, Raja Moab? Pernahkah ia menuntut hak kepada orang Israel atau pernahkah ia berperang melawan mereka? Ketika orang Israel diam di Hesibon dengan segala anak kotanya, di Aror dengan segala anak kotanya, dan di segala kota sepanjang kedua tepi sungai Arnon selama 300 tahun, mengapa pada waktu itu engkau tidak melepaskan kota-kota itu? Jadi aku tidak bersalah terhadap engkau, tetapi engkau berbuat jahat terhadap aku dengan berperang melawan aku. Tuhan hakim itu dialah yang menjadi hakim pada hari ini antara orang Israel dan Bani Amon, tetapi Bani Amon tidak mendengarkan perkataan yang disampaikan kepadanya oleh utusan-utusan Yefta. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta, ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manase, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aror sampai daerah Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yefta pulang ke Mispa ke rumahnya, tampaklah anak perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakannya lah bajunya sambil berkata, ah anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur. Tetapi jawabnya kepadanya, Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nazar yang kau ucapkan itu. Karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu. Lagi katanya kepada ayahnya, hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keleluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku. Jawab Yefta, pergilah, dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat 2 bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinazarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki, dan telah menjadi adat di Israel bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta orang Gilead itu. Demikian firman Tuhan. Ya, salam semuanya. Halo. Mari kita lanjutkan pembacaan dari Markus 6 ayat 1 sampai 13 ya, Pak. Markus 6 ayat 1 sampai 13. Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya, dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri,
di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu dapat diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Amin. Amin. Haleluya. Firman Tuhan selalu baru bagi setiap orang yang selalu tinggal di dalam kasih-Nya, dengan hidup mengasihi, mengampuni, memberkati, ya, tanpa retorika, tanpa pura-pura, ya, tanpa harus melakukan segala macam upaya yang tidak natural, ya, tanpa kemunafikan. Karena kasih yang sejati itu mengalir begitu saja, ya. Kalau Anda belum memiliki kasih yang sejati, wah, itu setengah mati sekali hidupmu, ya. Karena Anda akan sulit sekali untuk mengerti firman Tuhan. Hanya orang-orang yang melakukan kasih dan bermarturia, berdiakonia, mengasihi, mengampuni, memberkati, maka dia akan menemukan rema. Dan banyak orang kemudian beretorika dengan itu. Nggak dapat rema, remanya pun retorika. Akhirnya bahasa rohnya didikte, roh kudusnya kemudian diilusikan, difantasi, berfantasi, ya bercanda dengan roh kudus, ya bermesraan dengan roh kudus dan segala macam, hidupnya tidak jadi berkat. Itu ya. Nggak berbuah, buah roh dan jiwa-jiwa. Lalu dia merasa harus seimbang, ya, bukan cuma buah roh saja. Ada orang, oh saya buah roh saja tanpa buah jiwa-jiwa, nonsen. Oh saya yang penting memberitakan Injil saja, itu banyak nggak berbuah roh juga, salah. Karena itu otomatis buah roh dan jiwa-jiwa itu. Ya, kalau Anda tidak menghasilkan buah itu, Anda harus introspeksi, lalu tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan? Supaya jangan Anda sedang berilusi tentang Tuhan dan Anda sedang menyembah ilusi Tuhan. Ya, hari ini kita belajar tentang Tola, Yair, dan Yeftah. Ya, Tola dan Yair ini tidak banyak dikenal dan tidak banyak dicatat. Ya, makanya kita lewati. Tetapi mereka berasal dari suku yang besar. Tola, Yair, dan Yeftah ini berasal dari suku Yusuf, ya, dari Efraim dan Manasye yang besar. Nah, mereka menjadi penguasa, ya, menjadi hakim atas Israel selama tiga generasi lah begitu ya, selama 3 periode begitu ya. Jadi mereka sangat kuat sekali, orang-orang Yusuf ini sangat dihormati ya. Nah, karena si Tola, Yair, dan Yeftah ini berasal dari sana. Tetapi kalau kita lihat, Yeftah ini bukan berasal dari keturunan yang baik. Ya, tadi katakan Yeftah itu anak sundal, anak perempuan sundal yang diusir. Walaupun dia seorang yang luar biasa. Ya, seorang pahlawan yang gagah berani ya, tapi diusir. Dan mereka akhirnya kumpulnya sama perampok, orang-orang itu ya, orang-orang bermasalah juga ya dia kumpulnya.
Dia kumpul sama orang-orang bermasalah juga. Nah, suatu ketika akhirnya si Israel ini ya kemudian dikuasai oleh musuh-musuhnya ya, Bani Amon ya dikuasai. Lalu si orang-orang ini baru teringat kembali, penatua-penatua di Israel ini ingat, oh iya ada si Yefta nih. Nah, dia bilang begitu, ada Yefta nih. Yefta itu kan orang nekat nih, orang berani. Nah, orang yang dulu dibuang, akhirnya satu-satunya yang bisa menyelamatkan, yang berani menjadi hakim, akhirnya Yefta. Bukan karena hebat, tapi karena nggak ada yang berani. Ya, bukan karena dia hebat, dia bukan orang terhormat, karena dia anak pelacur. Ya, dia anak orang yang tidak baik, keturunannya nggak baik, kumpulnya pun sama orang-orang nggak baik. Ya, bukankah kita begitu juga kan? Begitu orang-orang ya memframing kita bahwa seorang yang dipakai Tuhan itu harus orang yang sempurna. Orang yang dipakai Tuhan itu bukan orang bermasalah. Orang bermasalah nggak mungkin dipakai Tuhan. Framing. Nggak yang orang Islam, nggak yang orang Kristen, nggak yang agama apapun, sama saja. Itulah hikmat dunia, itulah cara berpikir dunia, bahwa yang dipakai Tuhan itu hanya yang sempurna saja. Anda yang hari ini nggak sempurna, Anda wah minder warde. Ya, Anda yang hari ini nggak sempurna, Anda hidupnya ya kutu kupret. Ya, Anda di framing, bahkan akhirnya Anda malas ke gedung gereja, dan memang ngapain juga ke gedung gereja kan? Mau ngapain juga di gedung gereja juga. Ya, belum tentu orang yang ke gedung gereja juga orang baik-baik juga, belum tentu pendetanya juga baik-baik juga kan. Rasanya nggak lebih baik dari Anda juga sebetulnya. Ya, makanya Yesus berkali-kali melakukan satu sarkastik ya, yang ironik tentang orang Farisi dan orang Saduki, orang para imam, para Lewi, ya, bahwa mereka hidupnya nggak lebih baik daripada orang-orang pemungut cukai dan pelacur-pelacur ini. Para ulama-ulama itu dia nggak lebih baik daripada pelacur dan orang-orang berdosa yang lain ya. Sampai dengan hari ini, dari zaman Musa sampai dengan zaman Yesus, sampai dengan zaman hari ini. Jadi Anda jangan terlalu menganggap tinggi seorang pendeta, biasa aja lagi. Karena banyak sekarang orang menganggap pendeta itu jadi selebritis dan menempatkan pendeta itu tidak pada porsinya sebagai pelayan Tuhan, tetapi sebagai selebritis. Akhirnya nggak umatnya, nggak pendetanya, wah ya sama-sama orang buta nuntun orang buta, terperosok semua. Ya, dan itu yang terjadi, framing bahwa seorang pendeta, anggapan-anggapan itu, kesempurnaan itu. Enggak ya. Ya hari ini Nitro 26, ya, kita ini rombongan kita ini ya membongkar ya apa yang di Alkitab. Ternyata enggak orang-orang yang sempurna. Bahkan 12 rasul itu yang dipilih oleh Yesus, 12-12-nya itu jauh dari sempurna. Ya, biang kerok semua. Saya nggak berkata, oh Anda jadi biang kerok saja, enggak. Nah itulah mental pecundang. Oh kalau gitu saya tak jadi biang kerok saja supaya dipakai Tuhan. Begitu ya, banyak orang berpikir begitu loh. Saya pernah dengar sendiri ya dalam satu komunitas itu ya, ngomong-ngomong, saya jadi orang ini saja, enggak apa-apa, jadi berandalan saja biar anak saya jadi orang rabun saja. Itu biar dipakai dan dijalanin. Saya pikir dia mengerti maksudnya. Nah itulah orang pecundang, dia pengen hidup enak, nanti pakai Tuhan. Oh enggak, sebelum Tuhan pakai akan dihancurkan dulu habis-habisan. Ya, tapi yang dimaksud adalah kita semua jangan merasa tinggi hati, jangan merasa hebat, jangan sok-sokan. Karena kita semua dipakai Tuhan, bukan karena kita hebat, tapi karena Dia mau, karena kasih karunia-Nya. Tinggal kita mau meresponnya apa enggak. Sama seperti Yefta, bukan orang baik-baik juga. Ya, kita ingat ceritanya Daud ya, waktu kejar-kejar Saul di Gua Adulam. Yang kumpul sama dia orang ditagih hutang, orang yang bermasalah, orang-orang yang diuber-uber. Kumpul di Gua Adulam semua. Orang-orang yang punya masalah.
Dan orang-orang ini kemudian meresponi panggilan Tuhan itu dengan benar. Jadi kita semua, saya termasuk ya, saya termasuk adalah orang tidak baik yang meresponi panggilan Tuhan. Dan itu akan mengecewakan orang-orang baik. Dan itu akan mengecewakan orang-orang yang saleh hidupnya, yang orang-orang yang menjaga hidupnya dengan hati-hati sekali ya. Sampai nonton TV pun tidak, ya, ngomong teriak aja enggak. Kalau ngomong lembek, pokoknya seperti itu anget-anget itu. Ya, ngomongnya lembek pokoknya enggak berani ngomong kayak saya. Dan itu akan mengecewakan. Apalagi kalau tahu ternyata saya orang biasa. Ya, wah, akan mengecewakan sekali. Yang diharapkan kan saya ini jadi orang hebat, orang masa lalu yang luar biasa begini begitu. Ya, tadi saya barusan ketemu dengan partner kita ya, aliansi kita di Belanda, teman saya, dia ngomong-ngomong tentang, wah kamu ini memang talenta. Oh enggak, itu enggak ada gunanya, saya bilang begitu. Oh, saudaraku, itu enggak ada gunanya. Buat apa kita punya ini, punya itu, saya pandai mengajar, saya main musik, apa itu enggak ada gunanya. Tetapi kalau kita fokus dengan kasih Tuhan Yesus, itu yang berguna. Dia sampai kaget saya ngomong begitu, nggak percaya dia. Saya ngomong begitu. Loh, ini bukan retorika. Saya bilang, ini bukan retorika. Saya mengalami sebelum 2014, semua kebaikan-kebaikan saya itu nggak ada gunanya. 2014 justru ketika saya hancur-hancuran, ketika saya hidupnya sudah di puncak nggak benar, justru Tuhan pakai hidup saya. Karena saya meresponi, iya Tuhan, aku salah, iya Tuhan, introspeksi cepetan. Saat itu Tuhan langsung rubah, karakter dihajar, dipangkas habis-habisan. Sama seperti Yefta ya, begitu dia tahu dia dipilih untuk suatu pekerjaan besar menyelamatkan Israel dari musuh-musuhnya. Switch. Ya, tapi ya sisa-sisa kepahitan masa lalu itu ya, sisa-sisa yang dia tidak bisa berdamai dengan masa lalu, sehingga dia harus bernasar untuk mengorbankan anaknya sendiri. Anaknya itu yang perempuan itu bukan dikorbankan disembelih ya, seperti itu kalau di dalam tradisi Yahudi, itu hanya ada di legenda, ya, di hakikah, kakikah, ya, bukan di kitab utamanya, Talmud utama, tapi di legenda, mitos Yahudi. Ya, jadi itu bukan disembelih karena orang Yahudi tidak mengenal sembelih anak. Ya. Tapi sama seperti Samuel, aku katanya ibunya Samuel kan, kalau saya punya anak nanti anaknya saya persembahkan kepada Tuhan. Nah, itu maksudnya adalah menjadi menjadi pelayan Tuhan, dan Samuel tetap menikah. Tetapi nah itu tadi, dia harus itu tadi ya, hidupnya itu benar-benar dididik buat Tuhan. Termasuk anaknya Yefta ini yang perempuan. Ya, dalam beberapa tafsir kata nggak menikah, jadi tinggal di rumah Tuhan, jadi selibat, gitu ya. Makanya dia menangisi kegadisannya itu tadi, dibilang menangisi kegadisannya. Artinya dia terus nggak boleh kumpul-kumpul lagi sama teman-temannya. Dia hidupnya melayani Tuhan di rumah Tuhan. Nah, ya akhirnya dia harus, karena dia nggak percaya diri. Dia punya masa lalu yang tidak baik dan dia tidak berpikir bahwa Tuhan benar-benar memakainya dan memilihnya. Ya. Makanya itu ketika kita sudah dipanggil Tuhan, kita meresponi panggilan Tuhan, serahkan. Jangan kita dengan gagah perkasa berusaha membantu Tuhan untuk menggenapi rencananya. Biarkan saja itu terjadi natural. Nanti otomatis Tuhan akan pimpin hidup kita, proses hidup kita. Apa adanya ya, polos saja. Proses yang dari Tuhan itu, ya, itu kan natural sekali. Sebab akibat, Anda hanya perlu respon ke respon. Kalau Anda tidak meresponinya, atau Anda responnya salah, ya proses itu kan makin keras. Karena ketika Anda menyediakan diri Anda untuk dipilih, dipanggil dan dipilih, maka pembentukan itu akan makin keras. Ya, makanannya itu makin makanan keras. Kalau TNI bilang lebih baik mandi keringat daripada mandi darah di medan tempur. Begitu.
Jadi kita akan diproses sama Tuhan, diberi pelatihan-pelatihan rohani ya supaya karakter kita, supaya kita selalu standby ya untuk peperangan rohani. Peperangan rohani itu bukan peperangan yang Anda doa keliling terus Anda teriak tengking satu setan-setannya sebut sama satu-satu. Nama anak Anda aja bisa lupa, nama keponakan coba sebut nama keponakanmu bisa lupa, tapi nama setan bisa hafal semua coba. Ajaib kan? Ajaib orang Kristen ini memang. Nama keponakan bisa lupa, ya kan? Nama sepupu-sepupunya semua bisa lupa. Nama setan satu-satu ada 1000 ekor bisa disebutin semua. Ajaib, ya kan? Nah, itulah orang. Bukan itu peperangan rohani dulu pernah kita ajarin ya Efesus 6 itu ya. Bukan tenggang-tengking yang begituan, bukan. Ya, peperangan rohani itu sebuah peperangan melawan ideologi. Ya, besok besok kita lanjutkan tentang Yefta. Tentang Yefta lagi Yefta dan orang Efraim, ya kan? Besok kita lanjutkan. Tetapi hari ini kita belajar bagaimana ketika kita meresponi panggilan dan pilihan itu, kita pun harus mendamaikan hati kita. Terima kita ini orang yang tidak baik yang dipakai oleh Tuhan. Kalau saya mah tahu diri ya, saya mah terima-terima saja. Jadi kalau ada orang tiba-tiba ngasih yang tidak baik tentang saya tenang-tenang saja. Memang saya orang nggak baik. Dan kalian kecewa gimana Pak? Ya nggak apa-apa. Berarti itu Tuhan bukan kehendak Tuhan dia untuk saya gembalakan. Kan simpel kan? Dan kumpulannya seperti Daud. Yefta ini kumpulannya seperti Daud. Ya orang-orang bermasalah. Ya makanya orang-orang yang bermasalah kan akhirnya kan deket-deket sama saya. Kalau nggak bermasalah kan nggak mau. Tapi justru orang-orang bermasalah ini kan kemudian dipulihkan oleh Tuhan. Banyak kesaksiannya ya. Karena saya melewati masalah-masalah itu dan saya dipulihkan, maka urapan yang saya miliki itu saya bagikan kepada Anda. Pengalaman rema itu saya teruskan kepada Anda. Rema yang saya terima dengan gratis dari Tuhan, saya teruskan kepada Anda. Semuanya saya impartasikan kepada Anda. Dan Anda yang percaya dan tidak menjadi kecewa, Anda terima. Wah, luar biasa. Anda menerimanya. Wah, luar biasa sekali. Kalau Anda meresponinya, bukan meresponi saya, salah. Meresponi Tuhan Yesus. Ya, kalau saya biasa saja, nggak usah. Karena Anda harus meresponi Tuhan Yesus, bukan saya. Meresponi firman, logos yang saya sampaikan, itu menjadi rema, ya, rema yang dari Tuhan Yesus, bukan yang dari saya. Biarkan Tuhan Yesus menuntun hidupmu melalui rema. Roh Kudusnya. Nah, tadi lagi saya ngomong-ngomong lagi sama aliansi kita ya. Nah, beliau bilang tentang Roh Kudus segala macam. Saya bilang, ya seperti yang saya jelaskan kepada Anda, Roh Kudus itu simpel sekali. Anda penuh dengan rema, Anda itu penuh dengan Roh Kudus. Jadi jangan berpikir yang sampai bidu-bidu kayak sihir, kayak klenik. Jangan. Nanti Anda nggak nyampe. Nanti Anda ketemu dengan patung lembu emas, Anda ketemu dengan Baal-Baal. Kenapa orang Israel dari zamannya Musa sampai masuk ke zamannya Daud, sampai zaman raja-raja Israel itu, selalu ketemunya Baal ratusan tahun. Baal lagi. Ya. Karena Baal itu artinya kan sama kan, yang maha tinggi kan, Baal kan. Sang El itu juga kan. Jadi mereka punya ilusi karena mereka karena mereka tidak mau disiplin di dalam aturannya Yehova, ya kan? Mereka tahu bahwa Yehova ini adalah Sang El, maka dia bikin Baal sendiri, Sang Baal itu sendiri. Dia bikin sendiri Baal itu. Dia bikin ilusi sendiri. Kan paling enak kita bikin ilusi tentang Tuhan, aturannya kita yang bikin. Kalau kita bersalah, kita ampun-ampun, kita pukul-pukul diri sendiri, terus kita rasanya sudah diampuni. Ya sudah, enak. Dan bikin salah lagi, rasanya sudah diampuni. Bikin lagi, supaya diunangis-nangis, bahasa roki, raba. Kan enak kan? Enak membuat ilusi itu. Nah, itu kemudian dihancurkan. Dan orang-orang yang mengalami kehancuran itulah, yang ikut hancur itulah yang kemudian dia menyadari ternyata Tuhanku yang selama ini aku sembah itu hanya ilusi.
Hanya masalahnya orang untuk mengaku itu sulit. Bagaimana bisa saya bisa salah menyembah Tuhan? Oh bisa, tapi untuk mengakuinya itu sulit. Kalau saya tak saya brengkan sekali, udah saya ledakan. Saya benturkan sekalian. Kalau memang saya salah, yang mana saya salah? Saya bukan dengan kesombongan, tetapi karena rasa benar-benar mencari kebenaran. Dan saya menemukan Yesus yang sejati, yang mengajarkan kasih, yang bukan mengajarkan benar salah, yang tidak menghakimi masa lalu saya, yang tidak baik, yang tidak menghakimi keputusan-keputusan saya yang konyol dan bodoh, tetapi yang menerima saya apa adanya, dan dia berkata, maukah kamu? Saya bilang, mau. Oke, responmu harus benar. Responnya benar. Mengasihi, mengampuni, memberkati, sangkal diri, pikul salib. Responnya sudah benar, naik kelas, naik level. Oke, naik level. Dan saya sedang naik level. Terus begitu. Ya. Tetapi orang-orang Dursila selalu kecewa karena dia mengharapkan sosok figur yang sempurna dan dia akan nanti kecewa deep dalam kecewaannya itu dengan sosok figur-figur yang dia kagumi, dia puja selama ini. Oh, banyak sekali. Akhirnya dalam hatinya dia dalam kemarahan sami mawon, tetapi dia tidak mau mengakui lagi. Itu tadi karena dia hatinya tidak tulus, tidak aletheia. Ya. Makanya ketika Yesus berkata, akulah jalan, akulah hodos, itu ya. Ya. Artinya kita memang jalan di padang gurun sampai kita aletheia, sampai ketemu aletheia. Maka baru bisa ketemu kehidupan. Akulah hodos, akulah aletheia, akulah zoe. Anda masuk padang gurun supaya bisa aletheia. Ya kan? Makanya bersuka cita kalau ada aletheia, kalau Anda masuk padang gurun itu bersuka cita, responmu benar. Panggilan pilihanmu benar, responnya yang benar. Ya, sangkal diri, pikul salib. Ceknya dari buah jiwa-jiwa dan buah roh. Itu ceknya. Itu untuk ininya kita, parameternya kita, indikatornya. Kalau ada nggak sampai ke sana, berarti ada yang salah. Balik lagi, duduk lagi, bersimpul lagi, puasa kalau perlu. Nah, makanya ya kita lihat bagaimana Yefta yang ditolak kemudian menjadi pahlawan, penyelamat bagi kaumnya. Anda juga. Tuhan akan pakai Anda bila responmu benar. Hanya butuh respon yang benar. Sangkal diri, pikul salib. Selama responmu nggak benar, muter-muter panjang prosesnya. Panjang kali lebar, kali tinggi, kali kuadrat tangensial. Wah, pusing dah pokoknya. Tapi kalau Anda responnya benar, sangkal diri, pikul salib setiap hari, ya maka panggilan dan pilihanmu itu akan makin firm. Saat itu perkara-perkara besar akan terjadi dalam hidupmu. Itulah sebabnya Gua Adulam, ya, padang gurun, Gua Adulam, apapun metafora yang ditulis dalam Perjanjian Lama, baik itu padang gurun maupun Gua Adulam, itu yang akan membentuk hidupmu menjadi orang-orang yang pakai Tuhan yang solid. Gua Adulam ini penuh dengan pahlawan-pahlawan yang gagah berani ya. Gua Adulam ini orang-orang bermasalah yang disulap jadi orang-orang yang gagah perkasa. Mungkin itu Anda, orang bermasalah yang Tuhan pakai, Tuhan rubah hidup Anda, pembalikan takdir kehidupan. Jadi takdir orang bermasalah menjadi orang-orang yang memberikan kehidupan. Saya juga mengalaminya. Ya, itulah Yefta. Ya, bukan cuma Tola sama Yair doang, orang-orang memang orang-orang kenamaan di kalangan Yusuf Manasye, tapi orang yang bermasalah pun Tuhan pakai. Ya, besok kita akan belajar lagi. Tapi Anda harus berdamai. Sebab kalau Anda nggak berdamai, nanti korbannya anak istrimu, suamimu, orang tuamu, orang yang dekat denganmu. Jalanmu untuk dipakai Tuhan, yang kau korbankan adalah keluargamu.
Karena engkau nggak berdamai. Ya, makanya berdamai. Salah satu responnya adalah harus berdamai dengan diri sendiri. Ya, yang tidak kalah penting. Sehingga engkau tahu ketika dipakai, itu memang kasih karunia. Ya, Anda tinggal menengadahkan tanganmu. Ini Tuhan responku. Sangkal diri, pikul salib. Akhirnya kalau kita terus melekat erat sama Tuhan, ya, maka Tuhan akan terus sertai kita. Nggak perlu nggak perlu pakai retorika, nggak perlu pakai sebuah upacara-upacara yang nggak perlu. Anda hanya perlu respon, sangkal diri, pikul salib. Terima itu panggilan, ya Tuhan aku mau sangkal diri, pikul salib, ya hidupnya mengasihi, mengampuni, memberkati. Orang-orang bermasalah akan dipulihkan menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah berani. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.